Bab 2823, apakah dia sudah meninggal? Sebelumnya, Jerry yang telah mengerahkan banyak tenaga untuk mengalahkan begitu banyak ahli, sehingga dia telah mengalami kelelahan yang sangat parah. Kini, dia kembali menerima serangkaian serangan dahsyat secara berturut-turut. Kali ini, setelah terjadi benturan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan dari kedua belah pihak, Jerry yang pun mencapai titik kelelahan yang ekstrim. Pada saat yang sama, Jack Gao dan para ahli dari kota Tortoise juga mengalami kondisi yang tak kalah parah. Mereka memuntahkan darah dari mulut mereka, bahkan beberapa di antaranya kehilangan nyawa di tempat. Mereka bersama-sama membentuk formasi dan mengerahkan kekuatan spiritual yang luar biasa hebat. Namun, formasi tersebut tidak dapat bertahan lama, dan tidak setiap kali bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Saat digunakan sebelumnya, formasi itu juga telah menguras banyak kekuatan mereka. Para ahli yang kekuatannya sedikit lebih lemah sama sekali tidak sanggup menahan guncangan dahsyat itu. Bagaimanapun juga, kekuatan yang dihasilkan nyaris setara dengan senjata paling canggih dan mengerikan di dunia modern. Bahkan permukaan batuan di bawah kaki mereka telah terguncang hebat hingga dipenuhi lubang besar dan kecil, serta parit-parit dalam yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, mereka hanyalah para ahli yang mengandalkan kekuatan fisik semata. Para ahli yang memiliki kekuatan lebih tinggi masih mampu menyisakan sedikit energi spiritual untuk melindungi tubuh mereka, demi meminimalkan kerusakan yang diderita. Bagi mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah, jika tidak mengerahkan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk mengaktifkan formasi, mereka akan terkena dampak balik yang sangat berbahaya. Karena itu, mereka pun mengerahkan segalanya tanpa ada yang disisakan. Namun, setelah kekuatan spiritual dalam tubuh mereka habis total, dan mengingat betapa mengerikannya Jerry yang berdiri di hadapan mereka, nasib mereka tetaplah berujung pada kematian. Beberapa saat kemudian, Jack Gao dengan susah payah bangkit dari tanah menatap ke arah Jerry Yang. Dia menghela napas panjang dan berkata penuh emosi, "Keparat ini benar-benar pantas disebut iblis besar. Sungguh terlalu mengerikan." Para ahli lain dari kota Tortoise juga mulai bangkit satu persatu dari tanah. Mereka semua saat ini mengalami luka yang sangat parah. Melihat Jerry yang tergeletak di tanah dan tak bergerak, mereka pun akhirnya bisa bernapas lega. Bagi orang-orang kota Tortoise ini, hidup atau matinya rekan-rekan mereka bukanlah hal yang penting. Yang paling utama adalah, selama mereka bisa tetap hidup dan berhasil membunuh Jerry Yang, maka ke depan tak ada lagi siapapun yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Tak akan ada lagi ahli yang datang menuntut balas. Kelvin Ma menatap tubuh Jerry yang tergeletak tak bergerak di tanah, namun alisnya justru berkerut, karena pikirannya masih tertuju pada ramuan langka itu. Apa yang diinginkan Kelvin Ma sejak awal hanyalah membuat Jerry yang terluka parah, lalu memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan ramuan tersebut. Bagaimanapun juga, hanya dengan menemukan ramuan langka itu, barulah Kelvin Ma memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Jika tidak, dia akan selamanya berada di bawah bayang-bayang Jack Gao. Bahkan setelah para ahli dari dunia atas seni bela diri tiba, kemungkinan besar dia akan disingkirkan oleh Jack Gao. Karena itu, saat ini hal yang paling tidak diinginkan oleh Kelvin Ma adalah kematian Jerry Yang. Sebaliknya, Jack Gao tampak sangat bersemangat. Jerry yang telah membunuh wakil tetua kedua dari kantor kediaman wali kota Tortoise, dan menjadi ancaman besar baginya. Terlebih setelah dirinya menyinggung Jerry Yang, dia sangat paham dia tidak boleh memberikan sedikit pun kesempatan hidup bagi Jerry Yang. Jika dibiarkan hidup, maka orang pertama yang akan datang mencarinya untuk membalas dendam adalah Jerry Yang sendiri. Saat ini, di sekelilingnya masih ada banyak ahli dari kota Tortoise yang turut membantunya. Padahal, dalam kondisi normal, para ahli itu tidak mungkin selalu berada di sisinya setiap saat. Kini, melihat Jerry yang tidak lagi bergerak, mata Jack Gao memerah karena kegembiraan. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan dirinya akan segera melangkah maju dan menginjak Jerry yang dari atas dengan penuh rasa superioritas. Dalam pandangan Jack Gao, sekalipun Jerry yang belum sepenuhnya mati, dari kondisinya saat ini,
jelas dia telah menderita luka parah dan hanya tinggal menunggu ajal. Jerry yang tidak mungkin lagi menjadi lawan baginya. Sesaat kemudian, Jack Gao tertawa lebar sambil melangkah ke arah Jerry Yang, lalu berkata dengan nada penuh kesombongan, "Kamu ini kan keparat yang katanya sangat hebat. Kalau begitu bangkitlah sekarang, dan tunjukkan lagi kehebatanmu. Sudah aku katakan sejak awal, sehebat apapun dirimu, di mata saya, kau tidak lebih dari seekor semut rendahan." Bab 2824, Sosok Iblis. Para ahli lainnya dari kota Tortoise pun segera mengikuti Jack Gao dan melangkah menuju ke arah Jerry Yang. Mereka semua sama-sama yakin, sekalipun Jerry yang belum benar-benar mati, dia sudah tidak mungkin lagi bangkit. Bagaimanapun juga, mereka sendiri sudah bangkit dan berdiri sejak beberapa waktu lalu, namun Jerry yang masih tetap tergeletak tanpa gerakan sedikit pun, seluruh tubuhnya berlumuran darah dari tampak luarnya, dia benar-benar terlihat seperti sudah mati. Jerry yang sebelumnya telah meninggalkan bayangan ketakutan yang begitu mendalam di hati mereka. Namun pada saat ini, ketika merasa mereka telah berhasil menyingkirkan Jerry Yang, bayangan mengerikan itu seolah lenyap begitu saja dari dalam hati mereka. Para ahli dari kota Tortoise pun serentak menghela napas lega. Namun, tepat ketika jarak mereka dengan Jerry yang tinggal 1 meter saja, tiba-tiba, Jerry yang terbaring di tanah itu, mendadak membuka kedua matanya. Pada detik ketika mereka melihat Jerry yang membuka mata, meski tubuhnya belum bergerak sedikit pun, senyum kemenangan yang baru saja muncul di wajah para ahli kota Tortoise langsung membeku. Wajah-wajah mereka seketika berubah drastis, dan sorot mata mereka pun langsung dipenuhi dengan rasa takut. Jelas terlihat dalam hati mereka, masih tertanam rasa takut yang mendalam terhadap Jerry Yang. Ketakutan itu seperti tekanan bawaan dari dalam darah, sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Bahkan Jack Gao, yang sebelumnya tampak sangat angkuh dan penuh percaya diri, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, kedua kakinya mulai melemas. Dia secara refleks melangkah mundur 1 langkah. Jika bukan karena ada para ahli lain yang berdiri di belakangnya, mungkin Jack Gao sudah jatuh tersungkur ke tanah. Jack Gao secara refleks berseru, "Ini. Keparat ini ternyata belum." Namun sebelum kata, "mati," sempat keluar dari mulutnya, Jerry yang tiba-tiba bangkit berdiri, lalu tanpa ragu melayangkan sebuah tamparan telak ke arah Jack Gao. "Buk!" Tak seorang pun menyangka Jerry yang akan tiba-tiba berdiri, apalagi langsung menyerang tanpa peringatan sedikit pun. Sama sekali tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Dengan suara ledakan yang menggema, Jack Gao langsung dihantam tepat di bahunya oleh pukulan keras dari Jerry Yang. Jack Gao secara refleks sempat menggeser tubuhnya sedikit. Jika tidak, pukulan dari Jerry Yang itu akan langsung menghantam jantungnya, dan cukup untuk merenggut nyawanya seketika. Tubuh Jack Gao pun terpental tinggi ke udara, sementara dari mulutnya keluar darah bercampur empedu. Saat ini, kondisi Jerry Yang sendiri sudah sangat lemah. Setelah sebelumnya memaksa diri menggunakan berbagai teknik dan rahasia kultivasi untuk sementara mencapai tingkat alam surgawa kelas 7 tahap awal, kekuatannya kini mulai berangsur-angsur melemah kembali. Karena itu, pukulan barusan tidak sampai merenggut nyawa Jack Gao, namun cukup untuk membuatnya menderita luka parah. Jack Gao jatuh ke tanah dan hanya bisa meronta dalam kesakitan, tak mampu lagi bangkit. Para ahli lainnya dari kota Tortoise pun ketakutan bukan main melihat pemandangan itu. Ditambah dengan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka yang sudah nyaris habis serta luka-luka yang mereka derita, mereka pun sepenuhnya tak sanggup lagi bekerja sama untuk membentuk formasi mengerikan seperti sebelumnya. Dalam sekejap, banyak ahli yang tingkat kultivasinya lebih lemah langsung mundur ketakutan dan berusaha menghindar. Mereka sama sekali tidak bisa memastikan seberapa mengerikannya kekuatan Jerry yang setelah dia kembali bangkit. Yang mereka tahu hanyalah, dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka sama sekali bukan tandingan Jerry Yang. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup hanyalah melarikan diri. Di sisi lain, Kelvin Ma merasa amat puas dalam hatinya saat melihat Jack Gao dihantam hingga terluka parah oleh 1 pukulan dari Jerry Yang. Andai saja bukan karena kehadiran begitu banyak ahli dari kota Tortoise di sekelilingnya,
Kelvin Ma bahkan hampir tak sanggup menahan diri untuk tidak langsung maju dan mengeksekusi Jack Gao di tempat. Bagaimanapun juga, di kota Tortoise ini, jika Jack Gao lenyap, maka Kelvin Ma adalah sosok yang paling berpeluang menjadi penguasa sekte yang baru. Namun pada akhirnya, akal sehat mengalahkan hasrat dalam dirinya. Kelvin Ma sadar jika dia bertindak gegabah, para tetua dan pemimpin sekte lainnya di kota Tortoise mungkin akan menaruh kebencian padanya. Lagi pula, kekuatannya sendiri saat ini pun sudah sangat menipis. Tepat pada saat itu, Jerry yang kembali mencabut pedang kaisar, aura membunuhnya seolah hendak menyapu bersih segala yang ada di hadapannya. Pedang kaisar melesat cepat dalam ayunannya, para ahli dari kota Tortoise yang tidak sempat menghindar satu persatu dihantam dan roboh ke tanah. Darah muncrat kemana-mana, membasahi wajah Jerry Yang. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar tampak seperti sosok iblis yang mengerikan, membuat para ahli dari kota Tortoise nyaris kehilangan akal karena ketakutan. Bersambung.